Shalom dan selamat hari Minggu. Senang bisa menyapa jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Syukur oleh karena anugerah Tuhan kita dapat dikumpulkan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita memasuki penyembahan kita lebih dalam lagi, saya undang semua bangkit berdiri dimanapun kita berada untuk sama-sama memperkatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami ingin menaikkan syukur kami kepadamu oleh karena nyata pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami selama seminggu, sepekan kami lalui bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tolong dengan sangat baik. Bapa, pada hari ini kami ingin menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, itu seturut dan dipimpin oleh Roh yang Kudus. Bapa, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh ada semua atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan membacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila kau memberi sedekah, janganlah kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa diselamatkan. Kita akan mengangkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan, betapa
Masih posisi berdiri, ditekankan lebih dalam lagi dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian yang berkata sujud di altar. Bila hati terasa berat dan seorang mengerti betapa bukannya Yesus, apa yang harus kubuat. Dia berfirman meninggalkan Allah. Dia selalu pedulikan aku. Ku takkan Yesus. Dia pikul Dia selalu pedulikan aku. Bukan Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Sementara apa persembahan akan dijalankan di antara kita akan menyanyi dari nyanyian mengenang iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau menaikkan syukur kami oleh karena kebaikan-Mu yang menyertai kami seminggu sepekan hidup kami. Bapa, kami tahu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kerap kali kami menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kami. Baik itu kami sebagai anak, sebagai saudara, sebagai orang tua, dalam keluarga kami, ataupun dalam pekerjaan kami. Bapa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami percaya bahwa darah Yesus membersihkan, menyucikan kami, pengampunan kami, dan kiranya melalui bimbingan Roh, tuntunan Roh, kami semakin diperbaharui dan semakin sesuai dengan Yesus. Bapak, hamba-Mu ingin berdoa untuk bahan pokok doa jemaat kami. Adapun itu, kami ingin berdoa untuk pemerintah kami dalam penanganan penyebaran virus corona. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan rumah sakit yang menangani orang-orang yang terpapar virus corona. Kami juga berdoa untuk kondisi dan dampak ekonomi yang terjadi bagi bangsa kami, masyarakat, dan bahkan gereja yang mengalami guncangan akibat virus ini. Bapak, kiranya Engkau yang menjadi pokok kekuatan kami, pokok hikmat kami, sehingga kami dapat melayani masyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang sedang melakukan ibadah dimanapun itu, baik itu di gedung maupun di dalam rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Biarlah Tuhan yang memberkati masa pertumbuhan mereka, makin semakin mengenal Allah dan dikasihi manusia. Bapak, hamba juga berdoa untuk jemaat kami dalam setiap profesinya,
baik sebagai pengusaha ataupun sebagai pegawai. Tuhan menyertai pekerjaan kami. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk orang-orang tua kami di masa tuanya. Tuhan tetap memakai mereka untuk memberikan penguatan, kata-kata motivasi pada yang masih muda. Tuhan, hamba-Mu ingin juga berdoa untuk jemaat kami dalam masa mengandung, di masa penantian ini. Tuhan yang menjadi pokok kekuatannya, sehingga tibalah pada hari bersalin itu tiba, Tuhan yang menjadi sukacitanya. Mengucap syukur juga untuk di jemaat kami ini yang telah melahirkan, kiranya Tuhan memberkati anak dan ibunya. Bapa, hamba juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa Allah memberikan talenta ke setiap orang, dan kiranya pada waktunya Tuhan mempertemukan talenta itu dan pekerjaannya dengan waktu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, baik itu yang dekat ataupun jauh. Tuhan menyertai kami. Berdoa juga untuk pemerintah Kabupaten Balinau, kota di mana Tuhan tempatkan kami untuk menjadi garam dan terang. Tuhan berkati pemerintah kami dari atasan hingga bawahan. Hamba juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Adapun itu Bapak Gembala kami dan Ibu Wakil Ketua Gembala kami, adapun juga Ibu Pesulong Merang, Bapak Hari Utama, Ibu Liung Lawai, Ibu Mutia Kule, Ibu Sunyati Bude, dan mungkin beberapa jemaat kami yang tidak sempat kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang menjadi kekuatan mereka, dan mereka menerima kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus saja. Bapak, hamba juga lupa berdoa untuk jemaat kami yang sedang berulang tahun. Galen Maximilian Federico, Saudara Andre Jordan, Christine Karis Manita Lili, Saudari Demaris, Bapak Tan Iran, Ibu Lisli Lawai, Harsho Julia Orbetius, Jimmy Venius Tan. Tuhanlah yang menjadi sukacita mereka di tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang. Bapak, kami juga ucap syukur untuk ulang tahun pernikahan jemaat kami, yaitu keluarga Bapak Elia dan Ibu Eva. Tuhanlah yang menjadi pokok sukacita dalam pernikahannya. Bapak, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa untuk persembahan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberi dengan sukacita dalam hati mereka. Tuhan yang menjadi berkat mereka dan sumber kekuatan dan sukacita mereka. Bapa, inilah bahan pokok doa kami. Kami percaya bahwa Allah lah yang menilik setiap hati manusia, yang mengerti, tahu pergumulan dan kebutuhan kami. Kami serahkan doa ini dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, manis kau dengar.
Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan. Setiap kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan bawa kami untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ini doa hamba-Mu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita diambil dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya dengan Alkitab yang ada di tangan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema, memberi bagi Kristus. Matius 6 ayat yang 1-4 merupakan sebuah bagian dari rangkaian khotbah Yesus yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. Di khotbah di bukit ini hanya berhenti pada pasal 5 ayat 12, tapi berlanjut ke garam dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, dan kemudian tiba pada bagian ini. Bagian ini lebih condong pada satu, yaitu kewajiban agama. Mari kita lihat, kita belajar. Di ayat yang pertama, kita melihat di sini ada sebuah peringatan dalam melakukan kewajiban keagamaan. Ayat ini dimulai dengan sebuah kata perintah. Kita ingat bahwa sebuah kata yang memiliki imbuhan lah itu berarti kata perintah, terdiri pada kata kerja seperti makanlah, duduklah, bangunlah, ya keluarlah. Nah, itu dia. Itu sebuah perintah. Nah, Yesus memulai pembahasan ini dengan sebuah peringatan, yaitu ingatlah, perhatikanlah, berhati-hatilah terhadap apa? Terhadap ini, melakukan kewajiban agamamu. Pertama, apa itu kewajiban agama? Dalam bahasa yang digunakan pada waktu itu digunakan kata yang memiliki arti kebenaran, yaitu ya berarti setiap hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, kehendak Allah yang benar. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan Yesus melanjutkannya dengan kata ini, frasa ini, di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi sebuah masalah di sini sudah terlihat jelas bahwa yang dipermasalahkan bukan sebuah perbuatannya, namun motif, maksud, tujuan orang tersebut melakukannya. Untuk apa? Yesus menambahkan pada bagian ini bahwa mereka tidak akan beroleh upah dari Bapa yang ada di surga. Motif ini apa? Motif ini kita bisa lihat dalam ayatnya yang kedua yang jelas, yaitu Yesus menjelaskan lebih spesifik apa yang terjadi. Salah satu kewajiban agama yang disinggung oleh Yesus di sini adalah memberi. Yesus menambahkan bahwa secara terang-terangan di sini, jika ingin memberi,
jangan mencanangkan tersebut. Mencanangkan itu punya akar kata canang. Saya coba cari di internet apa maksudnya di sini canang. Canang itu seperti dia alat musik pukul, dia berbentuk seperti gong kecil. Nah, kita tahu gong bagaimana. Kalau dipukul suaranya akan menggema sampai kemana-mana. Nah, sama halnya seperti itu. Orang-orang yang pada waktu itu kerap kali mencanangkan apa yang ia lakukan saat ia memberi. Ia mau kabarnya itu untuk diketahui banyak orang yang melakukan itu. Yesus menggambarkan orang seperti itu dengan satu kata, yaitu munafik. Ia memberi, namun ada maksud yang tersembunyi di belakangnya, yaitu ia hanya ingin disegani orang. Yesus berkata, ia sudah mendapat upah yang ia mau diketahui orang. Kita melihat di ayat yang ketiga, ada sebuah prinsip dalam memberi persembahan. Pada bagian ini, Yesus bukan hanya mengkritisi ataupun menyinggung, namun ia memberikan sebuah jalan keluar, sebuah alternatif yang baik, yaitu dengan sebuah prinsip yang sangat sederhana. Mungkin banyak daripada kita sudah mengetahui, yaitu janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Ini sebuah ungkapan yang berarti untuk sama sekali tidak perlu diketahui. Yang lain saja tidak, tangan saja tidak, tangan yang bagus sebelah saja tidak perlu tahu, apalagi orang lain. Iya. Ayat yang keempat, kita melihat di sini sebuah fakta bahwa ada balasan yang datang dari Allah, yaitu balasan yang datang kepada orang yang memberi secara tersembunyi. Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa dengan memberi secara tersembunyi, Allah yang melihat perbuatan itu akan memberikan balasan kepadanya. Dengan memberi secara tersembunyi pun, itu juga membantu kita untuk menghindarkan diri dari pujian yang dicari-cari orang. Kembali kepada tema kita di atas, memberi bagi Kristus. Jemaat Tuhan, setiap kita sekalian, saya dan jemaat Tuhan, dapat memberi bagi Kristus. Namun pertanyaan yang mungkin muncul kepada kita, bagaimana caranya kita sekalian, saya dan jemaat Tuhan, dapat memberi bagi Kristus? Melihat kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca dan yang kita pelajari bersama-sama secara bilangan, di sini saya bisa menyimpulkan ada dua kebenaran yang bisa kita terapkan untuk dapat memberi bagi Kristus. Kebenaran yang pertama, bagaimana saya dan jemaat Tuhan dapat memberi bagi Kristus, yaitu dengan mengarahkan pandang pada Yesus. Ini kita bisa lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat ini kita dapat melihat Yesus memberikan sebuah pernyataan, sebuah pesan pada jemaat Tuhan pada waktu itu, dan pesan yang sama itu datang kepada kita. Apa itu? Itu jangan kita melakukan kewajiban kita di hadapan orang banyak supaya dilihat orang, untuk dilihat orang. Kewajiban agama itu seperti apa? Ada banyak rupanya, ada bentuknya. Baik itu seperti berdoa, itu berpuasa, ada istilah lamanya itu berkorban, kemudian memberi, itu juga sebuah kewajiban agama, ataupun pelayanan-pelayanan di gereja. Jemaat Tuhan, tidak bisa dipikir banyak orang yang melakukan sebaliknya, melakukan sebuah perbuatan baik untuk diketahui orang. Ada tujuan yang lain saat ia memberi, bukan hanya memberi, bukan maunya memberi, tapi ada maksud yang lain, makanya ia ingin memberi. Ada maksud lain.
Ia memberi supaya disegani orang, dikenal orang, mencari nama. Bahkan jika ia berada di sebuah komunitas, ia ingin dia berbuat baik supaya ingin dikenal. Bukan pada dasarnya ingin berbuat baik, hanya ingin mau dikenal, makanya berbuat yang baik. Orang-orang seperti ini itu senang menerima pujian, bahkan mengusahakan supaya mendapatkan pujian. Melakukan apapun itu, mendapat pujian, itu membuat diri mereka merasa baik, senang, enak rasanya dapat pujian. Ini hebat. Namun, tidak peduli sebesar apapun pemberian kita, kontribusi kita, jika ingin yang kita cari itu sebuah muka, maka muka lah yang kita dapat. Jika kita berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan sebuah nama, maka nama lah yang kita dapat. Bagian firman Tuhan ini sangat jelas bahwa saudara tidak mendapatkan apa-apa yang dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Kita mencari muka, kita dapat muka. Kita kehilangan bagian yang paling penting, yaitu bagian upah yang dari Allah sendiri. Kekasih Kristus, kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan melalui darah perjanjian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan Kristus mau kita menghindarkan hati kita dari niat yang jahat seperti itu untuk dikenal orang. Kita berbuat baik karena ada maksud lain. Kita mencari-cari muka, hanya ingin dikenal orang. Kita adalah anak Tuhan. Kita punya Bapa yang kaya, yang dapat menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita berbuat baik. Kita melakukan kewajiban agama kita. Kita berdoa. Kita memberi sebuah persembahan. Kita memberikan sebuah sedekah. Kita berpuasa. Itu karena kita anak Tuhan. Tidak ada alasan lain, apalagi mencari muka. Dengan memfokuskan pandang kita pada Yesus, hanya pada Yesus seorang. Itulah yang benar di hadapan Allah. Dan tidak mencari hal yang lain. Kita lakukan Tuhan saya ingin beri. Mungkin karena Tuhan, karena si anak Tuhan, dan saya memberi. Tidak ada maksud yang lain. Saya baik karena Tuhan telah menebus saya. Itulah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, bagaimana kita sekalian, saya dan jemaat Tuhan, dapat memberi bagi Kristus, yaitu dengan memberi secara tersembunyi. Memberi secara tersembunyi. Ini kita dapat lihat di ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Jemaat Tuhan, apa artinya? Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sedangkan kita tahu bahwa tangan kiri dan tangan kanan adalah sebuah kesatuan. Mereka satu tubuh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Iya. Arti ungkapan ini diperjelas oleh Yesus sendiri di ayat yang keempat, yaitu dijelaskan dengan sebuah kata tersembunyi. Ya. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan ialah secret. Ya. Apa itu secret? Bahasa Indonesianya ya, rahasia. Artinya rahasia. Jadi hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan rahasia. Rahasia itu seperti apa? Itu tidak perlu semua orang tahu. Kalau misalnya kita ada sesuatu, itu ada rahasia kita. Apa yang kita lakukan? Ya setidaknya kita tidak ingin orang lain tahu. Nah, seperti itulah kira-kira
yang menjadi motif kita saat kita ingin memberi. Tidak perlu orang lain tahu. Ini bukan berarti tidak akan pernah diketahui. Hanya tujuan utamanya tidak perlu orang tahu. Tidak untuk diketahui banyak orang. Nah, rahasia itu seperti apa? Seperti apa kita memberi dengan rahasia? Ya. Sederhananya, kita datang kepada orang tersebut dan berkata, ini ada berkat. Ini Tuhan kasih melalui saya. Tuhan titip berkat melalui saya untuk saudara. Terima, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita sekalian tidak perlu takut untuk memberi ataupun takut berkekurangan. Jika hati kita tulus melakukan segala sesuatu untuk firman Tuhan, kita melakukannya hanya untuk Tuhan sendiri. Tuhan yang melihat pemberian kita secara tersembunyi, yang supaya tidak diketahui orang. Perbuatan baik apapun, perbuatan apapun yang secara tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Dengan demikian, kita bisa melihat mungkin balasan daripada Tuhan itu bukan hari ini yang kita lihat, atau mungkin bukan besok, atau bukan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Mungkin juga bisa nanti pada anak cucu kita yang akan melihatnya, balasan-balasan yang Tuhan berikan. Namun biarlah Allah yang memberinya itu, memberi balasan sesuai dengan waktu Tuhan. Jemaat Tuhan, sudahkah kita melakukan kewajiban agama kita supaya tidak dilihat orang? Ataukah selama ini kita berbuat sebaliknya? Firman Tuhan pada hari ini datang kepada kita, mengingatkan kita sebagaimana seharusnya kita dapat memberi bagi Kristus, yaitu setidaknya dengan menerapkan dua kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mengarahkan pandang kita kepada Yesus sendiri, dan yang kedua dengan memberi secara tersembunyi. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah terima pada hari ini. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun kami percaya bahwa kiranya Roh-Mu yang tinggal dan tetap dalam hati kami, yang menafsirkan kebenaran firman Tuhan itu lebih dalam, sehingga kebenaran itu tinggal dalam hati kami dan bahkan membawa perubahan hidup, menuntun kami melalui kuasa Roh. Bapa, inilah doa kami landaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan syukur untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dan setiap rancangan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, rancangan yang mulia. Biarlah kita semua selalu sehat, selalu dimenangkan, dan kita boleh menjadi duta kerajaan. Kita akan menaikkan pujian, doa. Dan
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari seluruh problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Di penghujung ibadah kami, ya Bapa, sekali lagi kami ingin menaikkan syukur kami oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ini. Kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa, hamba ingin mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami diingatkan oleh firman-Mu, bagaimana kami mestinya memberi bagi Kristus, bagaimana kami melakukan kewajiban keagamaan kami, bukan hanya untuk dilihat orang lain, tetapi hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Bapa, kami mau menyerahkan sepekan kami ke dalam tangan Tuhan, tangan yang kuat yang menyertai kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu padanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kami dari lembaga pelayanan ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.